Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, tentu kita mengamini bagian ayat ini, bahwa pagi hari ini kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati kita. Selamat pagi, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Saudara, kita teduhkan diri kita hari ini, hati kita hari ini, dalam pagi menyapa untuk mendapatkan kesegaran dan kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita berdoa. Mohon berkat Tuhan untuk apa yang akan kami dengarkan pagi hari ini, supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan memperhatikan bagian dari Alkitab. Kita akan memperhatikan dari Keluaran 16 ayat 9 sampai dengan 21. Keluaran 16 ayat 9 sampai dengan 21. Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Yang berbahagia setiap kita yang tahu firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak tokoh kartun anak-anak, saudara pasti tahu juga yang ini, Doraemon. Masih ingat apa yang istimewa dari Doraemon? Mari kita memperhatikan yang berikut ini. Semua dapat dikabulkan, dapat
Nah, saudara, kita sudah memperhatikan cuplian tadi, itu lagu pembuka dari film Doraemon. Dan ini yang istimewa dari Doraemon, bahwa ia memiliki kantong ajaib. Doraemon itu boneka yang dimiliki oleh seorang yang bernama Nobita. Dengan memiliki Doraemon, maka apa saja yang diinginkan oleh Nobita, apa saja yang dia harapkan, bahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam diri Nobita itu akan bisa diselesaikan dan semua akan dikabulkan dengan cepat. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Nah, saudara, apa yang terjadi? Hal itu tentu membuat Nobita menjadi malas. Dia tidak pernah memiliki kemauan untuk berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau bagaimana ia sendiri berusaha menyelesaikan masalah-masalahnya. Segala sesuatu menjadi enak karena ada kantong ajaib dari Doraemon. Ada saudara yang punya kantong ajaib seperti Doraemon? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Itu tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Saudara memperhatikan ayat ini, sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang Dia sediakan melimpah, tidak pernah kekurangan dan tidak pernah akan habis. Tetapi tentu tidak seperti kantong ajaib dari Doraemon. Aku ingin ini, aku ingin itu banyak sekali dan dapat dikabulkan. Allah memang punya segala-galanya, tetapi tidaklah otomatis kita mendapatkannya. Dibutuhkan percaya, disiplin, dan ketaatan, bahkan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, pemeliharaan Tuhan Allah kepada bangsa Israel juga tidak pernah berhenti. Pemberian makanan saat pagi, pemberian makanan saat sore hari. Allah mengatakan, katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang dengan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Lalu datanglah burung puyuh waktu senja dan roti di pagi hari. Meski begitu, mereka tetap saja tidak mengindahkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga persediaan makanan itu justru menjadi busuk, bahkan berulat. Musa mengingatkan kepada bangsa ini, bagaimana mereka harus menjadi orang-orang yang taat. Allah memiliki segalanya, tetapi ambillah apa yang menurutmu perlu dan menjadilah orang-orang yang taat kepada Allah. Saudara, andai aku punya Doraemon, tetapi Doraemon hanyalah tokoh kartun belaka, bukan tokoh yang hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan kita memiliki Allah yang hidup itu. Yang disediakan Allah bagi kita melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi apa yang terdapat dalam kantong ajaib Doraemon. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari berlaku taat di hadapan Tuhan. Pemeliharaannya senantiasa menyertai kita. Dan Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Sehingga semua dapat dikabulkan. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Lebih dari kantong ajaib Doraemon. Hayati pemeliharaan Tuhan bagi kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan hari ini. Kami sungguh menghayatinya
Dan biarlah senantiasa kami bisa menghitung satu persatu bahwa tidak pernah habis apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Bukan hanya apa yang kami inginkan, tetapi terlebih yang kami butuhkan. Allah tahu yang terbaik. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa taat, disiplin, dan menjadi takut akan Tuhan. Mempercayakan kehidupan kami pada pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan menyertai perjalanan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita semuanya. Amin.